Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang salah tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video yang singkat dulu. Tuhan itu tidak mungkin berubah. Nggak mungkin, itu bukan Tuhan, itu satria baja hitam. Gitu. Jadi ada yang tidak mungkin bagi dia ya. Oh jelas, tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan berkelamin, tidak mungkin Tuhan punya lambung, tidak mungkin Tuhan kemudian itu matanya dua di depan, tidak mungkin. Jadi banyak tidak bisanya dia ya. Oh jelas, karena dia bukan makhluk, makanya dia tidak bisa seperti makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak seperti makhluk. Bukan. Tuhan. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama. Debat Kristen dan Islam tidak akan pernah ketemu, karena yang satu ke kiri, satu ke kanan. Namun apa yang ditanyakan oleh Kristen tadi, apologet Muslim ini tidak mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, sehingga dia larinya ke sisi manusia. Bahkan dia menunjukkan sebuah ayat firman Tuhan dalam Yeremia 10 ayat 6. Sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada dirinya sendiri, menyembah Allah yang tidak bisa buat apa-apa. Yeremia 10 ayat yang ke-6 dengan perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala. Orang Kristen itu menyembah Allah yang hidup. Namun apologet Muslim tadi menunjukkan ayat ini, dia tidak sadar kalau ayat ini menunjukkan dirinya sendiri menyembah Allah yang tidak berkuasa. Kita baca dulu ayat yang kelima. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi Allah yang tidak berkuasa itu seperti orang-orangan di kebun ketimun. Allah punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa berbicara, punya kaki tidak bisa melangkah, orang mesti angkat dia. Nah, dia memberikan ayat ini, dia tidak sadar kalau ayat ini menunjukkan kepada dirinya menyembah Allah yang tidak berkuasa, saudara. Itu sama dengan berhala-berhala. Orang Kristen tidak menyembah berhala, menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Makanya di ayat yang ke-6, tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Seringkali kita bilang Allah Maha Besar, tapi Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bilang Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sama dengan berhala yang ada di kebun ketimun. Allah mau berjumpa dengan manusia, ya dia harus datang dalam bentuk manusia. Contoh dalam Bilangan, saudara. Bilangan 22. Saya baca ayat 22, bagaimana Balak memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Namun ketika dia ingin berbuat sesuatu, Allah menghadang dia, saudara. Bilangan 22 ayat yang 22 saya bacakan. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Jadi Allah itu datang untuk mau berjumpa dengan Bileam. Dia harus datang dalam bentuk malaikat Tuhan. Dia tidak bisa datang dalam rupa Allah yang sesungguhnya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dia. Saya baca sekali lagi. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdiri malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai
keledainya yang betina, dan 2 orang bujannya ada bersama-sama dengan dia. Jadi beliau belum melihat ini malaikat Tuhan, saudara. Tapi keledainya sudah lihat duluan. Ayat 23, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Kadang-kadang manusia ini kalah dengan keledai. Keledai saja tahu ada malaikat Tuhan, ada Allah berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangan. Tangan ini, tangan saudara, Allah datang dalam bentuk malaikat Tuhan, serupa dengan manusia punya tangan pegang pedang. Jangan sudah makin pintar makin bodoh. Banyak orang terlalu pintar sehingga dia tidak bisa melihat Allah yang sebenarnya, sehingga dia memahami Allah yang sebenarnya itu seperti patung-patung batu kayu. Itu manusia yang terlalu pintar tapi bodoh kembali, saudara. Padahal Allah datang ini bukan dalam rupa Allah yang sesungguhnya, karena tidak ada yang bisa melihat dia, tapi datang dalam bentuk malaikat Tuhan, pegang pedang di tangan. Di ayat 31 baru mata Bileam dibukakan sehingga dia bisa melihat malaikat Tuhan berdiri. Saya langsung baca ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlutut ia dan sujud. Ketika Allah mau datang menyelamatkan manusia, maka dia mengutus firman-Nya jadi manusia bernama Yesus. Sehingga orang-orang banyak yang sujud menyembah kepada Yesus pada waktu dia ada dalam dunia. Memang dia punya mata, dia punya kaki, punya tangan, karena dia datang dalam bentuk manusia. Tapi dia mati dan dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia kembali ke sorga di dalam sisinya sebagai terang dunia. Allah yang bersembahyang dalam terang, tidak ada satu manusia pun bisa melihat dia, tapi orang bisa melihat terang. Bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara yang apologet Muslim tadi, Anda memberikan ayat ini memukul diri Anda sendiri. Berarti Anda tidak menyembah Allah yang hidup, tapi Anda menyembah Allah seperti berhala-berhala itu. Punya kaki tapi tidak bisa melangkah, punya mulut tapi tidak bisa ngomong. Orang Kristen tidak menyembah berhala, orang Kristen tidak menyembah patung kayu segala macam. Orang Kristen menyembah Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Surganya terbuka bagi mereka yang percaya Yesus. Di luar Yesus binasa. Haleluya.